Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Khususnya untuk kelas 7 ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Asih Sugiyarti. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi PJOK di kelas 7 dengan submaterinya yaitu jalan cepat. Nah, apa saja sih yang ada dan yang harus teman-teman perhatikan dan pelajari pada materi jalan cepat ini? Pada materi yang pertama, yaitu kompetensi dasar yang harus teman-teman pahami dan teman-teman praktikkan. Yang pertama yaitu memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian, teman-teman juga harus mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Ini adalah kompetensi dasar yang akan teman-teman lakukan selama pembelajaran di rumah. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator dan apa-apa saja yang harus teman-teman lakukan selama pembelajaran di rumah. Yang pertama yaitu teman-teman mengidentifikasi gerak spesifik dari mulai start, gerakan jalan cepat, dan memasuki garis finish pada jalan cepat. Yang kedua yaitu melakukan gerak spesifik start, gerakan jalan cepat, dan memasuki garis finish pada jalan cepat. Yang ketiga yaitu teman-teman melakukan gerakan spesifik jalan cepat dalam bentuk perlombaan yang sederhana dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan menekankan pada nilai-nilai disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras secara berkelompok. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan perbedaan antara jalan cepat dan lari. Pada jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang terhubung atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Nah, sedangkan lari, dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu, kedua kaki lepas atau tidak menginjak tanah. Itu adalah perbedaan antara jalan cepat dan lari. Kita masuk pada materi inti yaitu tentang jalan cepat. Namun sebelumnya Ibu akan memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai atletik. Nah, atletik itu apa sih? Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Oleh karena itu, jalan cepat termasuk pada perlombaan atletik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jalan cepat? Jalan cepat adalah gerakan maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Kemudian, kaki penyangga harus diluruskan, yaitu tidak bengkok di daerah lututnya. Itu dilakukan sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Kemudian ada hal yang penting juga yang harus diperhatikan ketika seseorang melakukan lomba jalan cepat. Apa sih yang harus diperhatikan? Yaitu melakukan gerak langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap berkontak dengan tanah. Artinya bahwa pada setiap akan melangkahkan, kaki harus salah satunya terhubung atau menempel pada tanah. Pada lomba jalan cepat, ada beberapa hal atau teknik dasar yang harus dilakukan. Apa saja sih gerakan dasar yang harus dilakukan pada jalan cepat? Yaitu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Nah, tekniknya apa saja?
yaitu start, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Teknik jalan cepat ada 3. Yang pertama yaitu start, yang kedua teknik jalan cepat, yang ketiga memasuki garis finish. Yang pertama yaitu start. Pada perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Untuk aba-abanya ada 2, yaitu bersedia dan yah atau bunyinya suara pistol. Pada aba-aba bersedia, maka atlet atau si pejalan cepat harus berdiri di belakang garis start ya, dengan salah satu kaki ke belakang sebagai kaki tumpu, kemudian badan agak condong ke depan. Sedangkan tangan bergantung kendor atau rileks. Kemudian ketika aba-aba ya atau bunyinya pistol, maka si atlet atau si pejalan cepat harus segera melangkahkan kakinya ke depan dan terus berjalan. Kemudian yang kedua tekniknya yaitu teknik jalan cepat. Nah, pada teknik jalan cepat ada hal yang harus diperhatikan, karena jalan cepat ini sangat berbeda dengan lari, yaitu tidak boleh terlepas kontak kaki dengan tanah. Oleh karena itu, tidak boleh terjadinya layangan ketika melangkah. Maka, salah satu kaki itu harus selalu menginjak tanah. Ya, ketika kaki kanan di depan dan kaki kiri akan melangkahkan ke depan, maka kaki kanan harus selalu menginjak tanah. Kemudian ketika kaki kanan akan melangkahkan ke depan, maka kaki kiri harus terlebih dahulu menempel atau bagian tumitnya harus menempel terlebih dahulu ke tanah, baru melanjutkan kaki kanan ke depan. Begitu seterusnya. Kemudian selain langkah juga adanya kecondongan badan dan ayunan lengan. Nah, pada badannya agak condong ke depan. Kemudian pada lengannya yaitu di bagian siku dilipat lebih kurangnya 90 derajat. Kemudian ayunan lengannya arahnya lebih masuk dan gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Yang ketiga yaitu finish. Nah, pada finish ini atau memasuk ke garis finish ini tidak ada teknik khusus. Ini sama seperti pada lomba atletik pada umumnya, yaitu memasuki garis finish dengan baik dan tidak adanya diskualifikasi akibat kesalahan teknik dasar dari jalan cepat. Halo teman-teman, bagaimana? Apakah sudah mengerti mengenai materi penjelasan teknik gerak dasar jalan cepat dari video sebelumnya? Nah, kalau teman-teman belum begitu memahami, berikut Ibu akan melanjutkan video tentang penjelasan bagaimana teknik gerak dasar jalan cepat. Mohon untuk diamati dengan baik, kemudian teman-teman lakukan di rumah sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti pembelajaran jalan cepat ini di rumah. Selamat menyaksikan dan selamat melakukan. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul,
bahu itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga. Dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan.